Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat? Jumpa kembali dalam materi MPLS tentang penilaian. Anak-anak, saya perkenalkan dulu. Nama Endang Susilawati, tugas Bu Endang di SMP 32, PP Pengajaran dan Guru IPA kelas 9A sampai 9B, 7I, juga guru matematika kelas 7E sampai 7F. Alamat Logosari, jenis kelamin perempuan, agama saya Islam, pendidikan saya S2 PPS UNES. Nomor HP bisa kalian baca selanjutnya. Anak-anak, Bunda akan menyampaikan tentang evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai atau value judgment. Paham anak-anak? Jadi evaluasi itu pasti dilakukan di sebuah sekolah ataupun sebuah kegiatan-kegiatan yang lain untuk mengukur ada nggak kegunaan kita sekolah, ada nggak kegunaan kita itu ketika pembelajaran. Demikian anak-anak, saya lanjutkan berikutnya tentang pengukuran. Pernah dengar pengukuran? Anak-anak mungkin pernah mengukur tinggi badan kalian. Pernah ya? Berapakah berat tubuh kalian? Pernah ya? Di sini pengukuran dalam penilaian adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seseorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Lanjut anak-anak ya. Penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi, bisa disebut rangkaian kemampuan peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seseorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif atau pernyataan naratif dalam kata-kata. Oh, misalnya begini, anak ini baik, anak ini tertib, anak ini bisa memahami. Nah, bisa juga berupa nilai kuantitatif, berupa angka. Misalnya, anak bernama Rashid mendapat nilai IPA 70 pengetahuannya. Keterampilannya 75. Nah, ini berupa kuantitatif atau angka. Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. Paham ya, Nana? Jadi bisa berupa kata-kata, bisa berupa angka. Tes, pernah dengar tes? Nah, setiap siswa pasti tidak heran dengan kata tes. Tes adalah cara penilaian yang dirancang dan dilaksanakan kepada peserta didik pada waktu dan tempat tertentu, serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang jelas. Jadi di saat pembelajaran biasa sebelum terjadi pandemi COVID, anak-anak akan ditentukan tempatnya. Oh, Rashid di ruang 7, urutan nomor 17. Nah, ini ruangnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, dan kalian harus berada di situ mengerjakan dalam waktu yang tertentu. Misalnya kalau IPA 120 menit. Misalnya kalau PPKN bisa 90 menit. Nah, itu yang dimaksud tes. Tetapi di saat pandemi, tes bisa berupa daring. Tapi juga ada waktu tertentu. Tujuan penilaian sebagai alat prediksi. Penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya.
Saya lanjut anak-anak. Contoh dari penilaian ini adalah tes bakat skolastik atau tes potensi akademik. Macam penilaian KKM predikat nilai. Penilaian di SMP 32 ada penilaian pengetahuan atau kognitif, ada penilaian keterampilan atau psikomotorik. Penilaian kognitif, misalkan kalian ikut tes IPA, itu pengetahuan kognitif. Kemudian keterampilan anak-anak ketika praktek, misalnya pada pengukuran, anak-anak suruh mengukur tinggi tanaman, anak-anak ternyata bisa mengukur tinggi tanaman, bisa menimbang tanaman berapa gram. Nah, itu adalah keterampilan atau psikomotorik. Yang gak kalah pentingnya yaitu penilaian sikap yang dipantau dengan jurnal perkembangan siswa. Nah, anak-anak, kalian itu harus bisa menjaga sikap. Karena hal ini akan terhubung dengan karakter kalian. Di mana setiap sikap kalian akan tertulis di dalam jurnal perkembangan siswa, di mana jurnal perkembangan siswa ini akan dimiliki oleh seorang guru. Nah, supaya sikap kalian baik, berarti kalian punya karakter yang baik, ini harus ada usaha dari kalian untuk menjaga sikap kalian. Paham ya anak-anak? Kemudian KKM. KKM adalah kriteria ketuntasan minimal, yaitu untuk sekolah kita, SMP 32 adalah 60. Jika kalian telah mencapai nilai 60, berarti kalian telah berhasil mencapai KKM. Namun, alangkah baiknya jika kalian memiliki nilai A, yaitu jika nilai kalian antara 87 sampai 100, berarti sangat baik. B, jika 74 sampai 86, berarti baik. C, 60 sampai 73, berarti cukup. Kemudian D, kurang dari 60, maka kalian perlu bimbingan. Jika masa sebelum pandemi, ini tentu akan mengundang orang tua kalian. Akan dipanggil ke sekolah. Akan disampaikan laporan tentang hasil belajar kalian. Nah, kalau di masa pandemi, tentu saja orang tua akan dihubungi. Karena itu anak-anak, berusahalah untuk mencapai nilai yang baik. Jadi, kalian tidak merepotkan diri kalian sendiri, tidak merepotkan orang tua kalian, dan juga tidak merepotkan dirimu, karena kalian berhasil belajar dengan baik. Bisa ya anak-anak? Kita lanjut anak-anak. Jika kalian nilainya bisa mencapai KKM, akan punya hak untuk naik kelas. Kriteria kenaikan kelas. Kenaikan kelas dipertimbangkan berdasarkan nilai rapot semester 1 dan 2. Terus siswa dinyatakan naik kelas bila A. Mengikuti kegiatan belajar mengajar untuk semua mata pelajaran pada jenjang kelas terkait. B. Memiliki sikap spiritual dan punya sikap sosial. Minimal nilai kalian harus baik. Kalau cukup, kalian tidak bisa naik kelas. C. Memiliki nilai pengetahuan, yaitu tadi kognitif, dan nilai keterampilan psikomotorik. Di bawah KKM paling banyak hanya 3 mata pelajaran. Jadi boleh ada nilai kurang di bawah 60, tapi hanya 3 mata pelajaran. Dan itu tidak boleh bila pada mapel agama atau PPKN. Paham ya anak-anak? D. Kehadiran minimal 95% atau tidak hadir tanpa keterangan maksimal 5%. Dihitung berdasarkan hari efektif masuk sekolah selama 1 tahun. Hari efektif adalah hari di mana siswa harus masuk sekolah. Tapi kalau tanggalnya merah, harinya minggu, berarti itu tidak hari efektif. Atau disebut hari tidak efektif masuk sekolah. Paham ya anak-anak? Ini berlaku untuk masa sebelum pandemi. Untuk masa pandemi tidak beda lagi. Kemudian, tidak ada nilai yang kurang dari 50 untuk semua mata pelajaran. Jadi anak-anak tidak boleh mendapatkan nilai kurang dari 50. Yang memiliki nilai ekstra